bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Saat ini kesadaran Lindong berada dalam kegelapan yang total. Di saat dia mulai setengah sadar, Lindong samar-samar mendengar beberapa suara lembut, yang terdengar di samping telinganya. Suara-suara ini agak merdu, dan sangat menyentuh. Ini memberi satu dorongan untuk membuka matanya, hanya untuk melihat penampilan pemilik suara itu. Namun, pada akhirnya, Lindong tidak dapat membuka matanya. Kelelahan yang luar biasa, itu menyebabkan matanya tetap tertutup. Keletihan ini berlangsung cukup lama. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, matanya dengan paksa mengangkat kelopak matanya, dan membukanya secara perlahan. Sinar matahari dengan lembut menerpa penglihatannya. Ini menyebabkan celah di antara kelopak mata Lindong tumbuh semakin besar, sebelum sinar matahari akhirnya menghilangkan kegelapan. Setelah dia membuka matanya, hal pertama yang muncul dalam penglihatan Lindong, adalah sebuah kamar yang dipenuhi aroma cendana. Vermilion cahaya berwarna merah, memantul dari sekelilingnya dan mekar di penglihatan matanya. Itu memiliki suasana yang tenang dan mengesankan. Lindong menatap lingkungan aneh dan asing di sekitarnya. Saat-saat Lindong mengalami kebingungan yang sangat singkat, itu dengan jelas terlihat di matanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri. Saat dia hendak bangun, tubuhnya berubah lembut. Sensasi tak berdaya mulai menyebar dari anggota tubuhnya, menyebabkan Lindong terkulai tak berdaya. Sensasi kelemahan dalam tubuhnya menyebabkan ekspresi Lindong berubah. Namun, dia secara bertahap menjadi tenang. Sedikit mengernyitkan alisnya, tampak jelas bahwa dia sepertinya mengingat sesuatu. Ying Huan seharusnya berhasilkan. Gumam Lindong pada dirinya sendiri. Berpikir kembali ke saat terakhir yang bisa diingatnya, dia ingat pada waktu itu, dia telah mendengar suaranya yang akrab. Dari kelihatannya, anggota Dao Sekte berhasil mencapai tempat itu tepat waktu. Aku sekarang benar-benar terluka sangat parah, gumam Lindong. Lindong menurunkan kepalanya dan melihat telapak tangannya yang putih pucat. Karena tidak tahan, dia mulai mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan rasa sakit yang ditransmisikan dari dalam tubuhnya. Bahkan revolusi kekuatan Yuannya, kini dihadapkan dengan beberapa penghalang. Jelas bahwa luka yang dia terima saat ini sangat serius. Tentu saja, itu membuat Lindong cemberut, karena dia gagal untuk mempertimbangkan jenis musuh yang dia hadapi. Dia hanya di 5 Yuan Nirvana Stage. Ditambah dengan faktanya, bahwa dia adalah seorang master simbol surga segel level 4, serta berbagai trik di lengan bajunya, itu masih cukup berat untuk bertarung dengan 8 ahli stage Yuan Nirvana. Selain itu, Yao Ling adalah seorang ahli yang telah mencapai 9 Yuan Nirvana Stage. Jika dia tidak mengandalkan energi dari 5 buah Yuan abadi kuno, Lindong tidak akan bisa mengimbanginya. Selanjutnya, dia bahkan berhasil melukai Yao Ling dengan parah. Ditempatkan di antara berbagai sekte super, seorang ahli 9 Yuan Nirvana Stage sudah bisa menjadi murid kelas atas. Bahkan, seseorang bahkan akan bisa mendapatkan reputasi yang cukup kuat di seluruh wilayah Suan Timur. Meskipun demikian, Lindong sebenarnya bisa mencapai prestasi seperti itu saat dikejar oleh Yao Ling dan yang lainnya, yang mencoba membunuhnya. Jika berita tentang insiden ini disebarluaskan, kemungkinan besar akan terjadi keributan. Lindong perlahan berjalan turun dari tempat tidurnya. Pada saat ini, sama sekali tidak ada kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Kemungkinan akan membutuhkan beberapa hari untuk memulihkan daya Yuannya secara bertahap. Bergerak, berjalan di seberang ruangan, Lindong membuka pintu. Sinar matahari hangat dengan penuh semangat mengalir, membungkus seluruh tubuh Lindong. Di bawah kehangatan matahari yang lembut, Lindong bisa merasakan bahwa rasa sakit yang berdenyut dalam tubuhnya telah berkurang secara signifikan. Ada koridor luas di luar ruangan, di sebelah koridor ini, ada halaman kecil. Di dalam halaman, ada beberapa orang dengan tenang duduk di lantai. Mendengar suara pintu terbuka, mereka buru-buru berbalik. Segera setelah itu, ekspresi terkejut yang menyenangkan mulai muncul di wajah mereka.
Lindong, kamu akhirnya sudah bangun? Tanya Mo Ling. Lindong memandang Mo Ling dan beberapa orang lainnya, yang sedang berkumpul di sekitarnya dengan ekspresi terkejut. Dia bisa merasakan perasaan keprihatinan mereka yang kuat, serta kegembiraan di mata mereka. Merasa sedikit hangat di hatinya, dia tersenyum dan mengangguk sambil berkata, "Berapa lama aku keluar sekte?" Tanya Lindong. 10 hari, jawab Mo Ling sambil menunjukkan 10 jarinya. Lindong sedikit terkejut. Meskipun dia agak mengharapkannya, dia tidak pernah membayangkan, dirinya dapat tidur dengan nyenyak setelah terluka. Itu mungkin karena efek memakan 5 buah yuan abadi-abadi sekaligus, pikir Lindong. Lindong, kamu benar-benar terkenal sekarang. Berita tentang pertempuran kamu telah dikirim ke seluruh Dao Sekte. Telah dikatakan, bahwa meskipun kamu dikepung oleh Misa Segel Iblis dan banyak ahli lainnya, kamu masih berhasil melukai Yao Ling, yang berada di peringkat keempat dalam daftar orang yang dicari sekte tersebut. Orang itu adalah ahli panggung 9 Nirvana Yuan, dan dia memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah Suan Timur, ucap Liu Bai. Cara dia menatap Lindong, itu dipenuhi dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Selain itu, ada fakta lain yang paling penting, bahwa Yao Ling dulunya adalah diakon gerbang Yuan. Kamu mungkin tidak memiliki kebanggaan, tapi bagi para murid-murid Dao Sek, itu adalah sebuah kebanggaan. Ucap Liu Bai. Lindong menatap Liu Bai dan yang lainnya, yang memperlihatkan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak terdiam. Dia hampir kehilangan nyawanya kali ini, dan dia tidak ramah seperti yang mereka katakan, pikir Lindong. Lindong, kamu sudah bangun? Tanya Ying Huan. Tepat ketika Lindong merasa sedikit pusing mendengar diskusi mereka yang hingar-bingar, suara merdu dan indah dipenuhi dengan kejutan yang tak terduga, yang tiba-tiba terdengar dari dalam halaman. Sekaligus, semua orang berbalik ke arah suara itu, yang membuat mereka menatap sudut halaman yang tertutupi tanaman. Di tempat itu, berdirilah seorang wanita muda. Wanita muda itu berdiri di dekat tanaman. Tubuhnya yang ramping dan lembut, terbungkus pakaian yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang aduhai. Cahaya menyinari dedaunan beserta wajahnya yang kecil dan mempesona, memperlihatkan matanya yang besar dan cerah, yang sekarang dipenuhi dengan kegembiraan. Fitur-fitur wanita muda itu tentu saja sangat indah. Saat rambut hitam legamnya menjuntai ke bawah, itu menghasut kekuatan dan vitalitas yang penuh dengan busur di ujungnya. Ketika Mo Ling dan yang lainnya melihat wanita muda itu, kilau melintas di depan mata mereka, sebelum mereka segera berbalik dan menatap Lindong dengan nakal. Ketika kamu koma, saudari junior Ying Huan merawatmu hampir sepanjang waktu. Dia sering datang dengan berlari ke Aula Desolate kami, yang sebenarnya membuat beberapa murid Aula Desolate iri pada kamu. Ucap Mo Ling, yang sekarang mengenakan senyum aneh. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong jelas melongo sejenak. Dia jelas menyadari, betapa populernya Ying Huan di antara para murid Dao Sek. Selain itu, ia memiliki latar belakang yang cukup baik. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa seorang wanita muda yang mirip dengan seorang putri di Dao Sekte, akan benar-benar pergi keluar untuk merawatnya. Pikir Lindong, "Woi bocah, apakah kamu berubah menjadi idiot setelah bangun tidur?" Ucap Ying Huan. Di saat Lindong masih agak bingung, wanita muda itu sudah datang menemuinya. Mengulurkan tangan putihnya yang sempurna dan ramping, yang akan membuat banyak pria ngiler, dia melambaikannya di depannya, sementara suara merdu seperti alat musik terdengar. Memulihkan ketenangannya, Lindong melanjutkan untuk menatap wajah halus di depannya, sebelum memberikan senyum dan menjawab. Pada saat-saat terakhir, terima kasih sudah menyelamatkannya tepat waktu. Jika tidak, mungkin aku tidak akan bisa kembali kali ini, jawab Lindong. Huff, kamu hanya suka memamerkan dan berbicara omong kosong. Sudah tahu kamu tidak bisa menanganinya, namun kamu masih berlagak untuk bertindak dengan sangat sengit. Balas Ying Huan sambil melengkungkan bibir. Lindong mulai tersedak sejenak karena ucapannya. Segera, dia merasa sedikit tidak berdaya. Dalam situasi seperti itu, tidak ada cara untuk memastikan keselamatan semua orang. Untuk menyelamatkan satu nyawa saja, mereka sudah mendapatkan skenario yang lumayan bagus. Tentu saja, aku tidak akan menyangkalnya, bahwa kamu memang sangat gagah pada saat itu.
Jika kamu melakukannya beberapa kali lagi, mungkin aku akan jatuh cinta pada kamu, ucap Ying Huan sambil tersenyum manis setelah melihat ekspresi tertekan Lindong. Lindong memilih untuk tidak menjawab. Baginya, mengalami insiden seperti itu sudah lebih dari cukup. Dia tidak ingin mengalaminya lagi, pikirnya. Apa yang terjadi pada orang-orang itu sekarang? Tanya Lindong, seolah-olah dia ingat sesuatu. Mereka semua mati. Tidak akan ada misa segel iblis di masa depan. Adapun orang-orang yang berselisih dengan kamu, selama mereka melakukan tindakan pribadi, mereka akan dihabisi juga, jawab Ying Huan dengan sikap acuh tak acuh, sambil sedikit mengangkat bulu matanya. Lindong mengangguk dalam diam. Sepertinya saat ini, Dao Sekte menjadi sangat marah. Mereka tiba-tiba bertindak sangat kejam. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk membangun dominasi seseorang. Kalau tidak, bagaimana mungkin murid-murid Dao Sekte bepergian keluar di masa depan, jika ada seseorang yang dengan mudah mengancam nyawa mereka? Pikir Lindong. Kali ini, semua tetua sangat senang melihat Sid Yuan abadi kuno dibawa ke Sekte, dan kamu berkontribusi paling besar dari pekerjaan ini. Setelah kamu pulih, Tuan Sekte ingin melihat kamu secara pribadi, kata Ying Huan sambil tersenyum. Oh, gitu ya, jawab Lindong. Hanya pada saat ini, ekspresi Lindong sedikit berubah. Bahkan dengan kekuatan pikirannya, setelah mendengar ini, dia samar-samar berjejalan sesaat. Orang itu adalah kepala Dao Sekte. Dia juga salah satu praktisi top di wilayah-wilayah Suan Timur. Satu pemikiran olehnya saja, itu bisa membuat kerajaan yang tak terhitung jumlahnya lenyap dalam kepulan asap. Mo Ling dan yang lainnya, yang berdiri di dekatnya, semua memiliki wajah iri. Bagi seseorang untuk dapat bertemu dengan Tuan Sekte yang sangat sulit, bahkan untuk melihatnya sekilas saja, bukanlah prestasi sederhana. Istirahatlah. Kamu sekarang menjadi pahlawan di Dao Sek kami, ucap Ying Huan, hibur wanita muda itu dengan senyumannya, setelah menemukan reaksi kaget Lindong. Dia dengan cepat melanjutkan untuk mengambil tas Qiankunnya, yang diisi sampai penuh dengan berbagai obat-obatan, dan pil yang digunakan untuk mengobati luka-luka. Obat-obatan ini sangat efektif untuk mengobati luka. Aku benar-benar pergi ke ruang pil, setidaknya butuh setengah hari untuk mengumpulkan mereka semua. Ini adalah pil yang harus dimakan secara rutin, dan ini harus kamu ditelan, ucap Ying Huan. Wanita muda itu menggunakan jari-jarinya untuk menunjuk botol-botol dan toples, yang berada di dalam keranjang sambil dengan hati-hati menjelaskan isinya. Setelah dia menyelesaikan penjelasannya, dia merasakan sesuatu yang salah tentang suasana di sekitarnya. Saat dia mengalihkan pandangannya, dia melihat Mo Ling dan yang lainnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tidak ada seorang pun di dalam Sekte Dao yang tidak tahu, betapa aneh dan jahatnya Ying Huan. Siapa yang tahu, bahwa wanita muda ini sebenarnya memiliki sisi yang lembut dan baik darinya? Apa yang kalian lihat? Apakah kalian tidak pernah melihat seorang wanita cantik sebelumnya? Tanya Ying Huan. Setelah ditatap secara aneh oleh Mo Ling dan yang lainnya, warna merah menyala melintas di pipinya yang putih. Segera, dia memelototi mereka. Melihat ini, Mo Ling dan yang lainnya dengan cepat memendekkan leher mereka, sebelum dengan cepat berpaling. Bisa dibilang, kamu adalah penyelamatku. Aku tidak ingin orang lain mengatakan, bahwa aku, Ying Huan, tidak tahu cara berterima kasih. Mohon terima, ucap Ying Huan. Mata besar Ying Huan berbalik dan menghadap Lindong, sambil mempertahankan citranya yang menakjubkan. Dia mendorong keranjang ke tangan Lindong, sebelum segera berbalik dan pergi. Tindakannya yang bebas dan mudah, sangat mendominasi. Namun, tidak ada yang memperhatikan, bahwa saat gadis muda itu berbalik, telinganya yang lembut sudah merah. Melihat sosok cantik dari wanita muda yang cepat pergi, Lindong tidak bisa membantu tetapi menyentuh hidungnya. Sepertinya, kebaikan dan kelembutan yang dia tunjukkan sebelumnya, hanyalah sebuah momen yang singkat. Hehehe, adik senior Huan ternyata tidak terlihat buruk. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya merawat seseorang dengan sangat baik, goda Liu Bai sambil menyeringai, sambil mengangkat alisnya ke arah Lindong. Berhenti bicara omong kosong. Dia hanya melakukan ini, karena dia ingin berterima kasih kepada aku, karena aku telah menyelamatkan hidupnya, jawab Lindong dengan jengkel. Namun, dia merawatmu dengan baik selama periode waktu ini.
Selain itu, aku harus memberitahu kamu kabar buruknya. Kamu harus tahu dengan jelas pesona dari saudari junior Ying Huan. Oleh karena itu, karena dia telah merawatmu dengan sangat baik, pasti akan ada beberapa orang yang tidak senang, ucap Mo Ling. Mo Ling menepuk bahu Lindong, sementara ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Menurut apa yang aku tahu, bahkan King Ye telah menyatakan ketidakpuasan atas masalah ini. Dia berasal dari Earth Hall, dan merupakan orang yang paling berbakat setelah kakak perempuan senior, yaitu Ying Xiao, di antara anggota generasi muda Dao Sek. Karena itu, kamu harus berhati-hati di masa depan, ucap Mo Ling. Tidak bisa menolak, wajah Lindong mulai berubah menjadi gelap. Pada saat ini, dia ingin mengutuk dengan keras. Apa hubungannya ini dengan aku? Dia benar-benar tidak bisa mengerti, bagaimana dia benar-benar akan memprovokasi seseorang, bahkan ketika dalam keadaan pingsan. Pikir Lindong, tidak ada apapun di antara kita. Jawab Lindong. Namun, setelah dia mengatakan kata-kata itu, dia melihat Mo Ling dan yang lainnya terus-menerus melemparkan pandangan mereka ke keranjang di tangannya. Pada saat ini, dia merasakan gelombang demi gelombang perasaan mencekik di dadanya. Lindong duduk dengan tenang di tempat tidurnya, di dalam ruangan yang tenang. Kedua matanya tertutup rapat, tangannya membentuk segel pelatihan, dan kekuatan devouring diam-diam tersebar dari dalam tubuhnya. Di bawah devouring force ini, udara di sekitarnya mulai membentuk gelombang demi gelombang riak. Gelombang kekuatan Yuan yang perkasa, datang melonjak sebelum mereka akhirnya mengalir ke tubuhnya. Dengan terus mengalirnya Yuan Power, aura Lindong juga mulai pulih sedikit demi sedikit. Pelatihan ini berlangsung selama 3 jam. Tubuh Lindong yang tidak bergerak, akhirnya bergetar dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Sekelompok uap putih yang membawa bau mengerikan, keluar dari tenggorokannya. Setelah sekelompok uap putih dihembuskan, jejak terakhir dari wajah Lindong telah menghilang. Mata hitamnya yang gelap, sekali lagi memulihkan kecerahan dan kilau masa lalu. Lindong jelas juga merasakan perubahan dalam tubuhnya, saat sukacita melintas di wajahnya. Sejak dia bangun, dia telah pulih dengan tenang selama hampir 5 hari. Baru saat itu, apakah dia benar-benar menyembuhkan serangan balik, yang disebabkan oleh menelan 5 buah kuno Yuan abadi. Selain itu, dengan pemulihan lengkap dari cedera dan kekuatannya, Lindong juga menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Setelah pulih dari cedera serius ini, Yuan Power dan mental energinya benar-benar membuat peningkatan yang cukup mengejutkan. Dia bahkan mulai samar-samar merasakan tanda-tanda akan melakukan terobosan. Apakah ini karena 5 buah kuno Yuan abadi? Pikir Lindong. Lindong merenungkan fakta ini. The Ancient Immortal Yuan Fruits memiliki efek misterius, dengan meningkatkan kekuatan seseorang. Jika Lindong mengikuti aturan dan memperbaikinya sebelum dia menelannya, itu tidak mungkin bagi kekuatannya untuk menembus ke-6 Yuan Nirvana Stage. Namun, situasi terlihat jelas, itu tidak memberinya waktu untuk diam-diam melatih dan memperbaiki mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertindak dengan kejam dan dengan paksa menelan kelima Immortal Yuan Ancient Fruits, sebagai imbalan untuk peningkatan sementara dalam kekuatannya. Hasilnya adalah, bahwa sebagian besar energi dari 5 Immortal Yuan Ancient Fruits, telah habis selama pertempuran yang intens. Jumlah yang akhirnya diserap Lindong, hanya berjumlah 10 hingga 20%. Meskipun demikian, 10 hingga 20% ini, masih sangat bermanfaat bagi Lindong. Selain pertempuran berdarah kali ini, itu memungkinkan kekuatan Lindong untuk maju sekali lagi. Meskipun dia tidak dapat membuat terobosan, dia kemungkinan tidak jauh untuk melakukannya. Lindong mengayunkan lengannya, yang sekali lagi diisi dengan kekuatan yang kuat. Dia membuka mulutnya untuk tersenyum, sebelum mendorong pintu dan keluar dari ruangan. Setelah meninggalkan ruangan, hal pertama yang dilihat Lindong adalah 2 sosok tua yang akrab, yang berdiri di depan. Segera dia terkejut. Dia buru-buru berjalan maju dan berkata, "Salam untuk 2 paman guru," ucap Lindong. 2 orang di depannya adalah Chen Zhen dan Wu Dao dari Desolate Hall. Mereka melihat corak Lindong dan mengangguk sambil tersenyum. "Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya?" tanya Wu Dao. Wu Dao menatap pemuda di depannya dengan ekspresi senang. Setelah bertanya sedikit, dia melanjutkan sambil tersenyum.
Kali ini, kamu telah melakukannya dengan cukup baik, dan itu telah meningkatkan prestise Desolate Hall kita. Jika kita bisa mengolah benih kuno Yuan abadi, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh sekte Dao kita, ucap Wu Dao. Kami hanya kebetulan menemukannya, itu saja. Masalah kali ini, itu juga berkat senior Jiang Kun dan yang lainnya. Lindong tersenyum dan menjawab, hahaha, tinggal di belakang dan melawan Misa Segel Iblis sendirian. Tindakan ini mungkin mengesankan, tetapi agak terlalu sembrono. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Chen Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, iya paman, murid telah belajar dari pengalaman, jawab Lindong. Lindong bisa mendengar nada khawatir dari suara Chen Zhen. Karena itu, dia tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan mengangguk. Chen Zhen mengangguk pelan. Dia membelai janggutnya saat matanya menatap pemuda di depannya. Ekspresi puas di matanya menjadi semakin kaya. Ayo pergi, ketua sekte ingin bertemu denganmu, ucap Wu Dao. Berdiri di sampingnya, Wu Dao tersenyum sebelum berbicara. Lindong mengangguk. Melihat ini, Wu Dao dan Chen Zhen bertukar pandangan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berbalik dan bergegas pergi, Lindong segera mengikuti di belakang. Mereka bertiga langsung bergegas keluar dari pegunungan Aula Desolate. Setelah itu, mereka menuju ke wilayah dalam sekte. Dao sekte sangat luas, banyak pegunungan mengelilinginya, dan terkadang ada beberapa murid yang terbang melewati langit. Itu muncul seperti modal yang sangat besar, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu adalah puncak Dao. Master sekte tinggal di sana. Biasanya, masalah utama sekte ini diputuskan di tempat itu, ucap Wu Dao. Wu Dao memasang ekspresi hormat saat dia melihat gunung sebelum berbicara dengan lembut kepada Lindong di sampingnya. Lindong sedikit mengangguk saat tatapannya menyapu gunung ini. Kali ini, dia tidak berani menggunakan energi mentalnya untuk memindai tempat. Berdasarkan indranya, dia bisa mengatakan bahwa gunung ini sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya, sehingga bisa menyebabkan dia lenyap seketika. Sebelum dia mendarat di gunung, mata Lindong menyapu sekelilingnya. Setelah itu, dia melihat dua pria tua berpakaian abu-abu duduk di atas batu yang menonjol dari tebing gunung terjal. Kedua pria tua itu tidak memiliki fluktuasi Yuan Power di sekitar tubuh mereka. Melihat dari kejauhan, mereka muncul seperti dua orang tua. Namun, bahkan Chen Zhen dan Wu Dao dengan cepat mengurangi kecepatan mereka, ketika mereka melihat mereka berdua. Dua pria tua berpakaian abu-abu mengangkat kepala mereka, di depan mata keruhnya, mereka memandang duo Chen Zhen. Akhirnya, tatapan mereka perlahan berhenti di Lindong. Lindong merasakan semua bulu kuduknya tiba-tiba berdiri, saat dia sedang diamati. Bahkan Yuan Power yang beredar di dalam tubuhnya melambat pada saat ini. Perasaan itu, seolah-olah dia benar-benar dipindai oleh dua pria tua berpakaian abu-abu dari luar. Untungnya, kedua lelaki tua berpakaian abu-abu itu, hanya memindai tubuhnya sebentar. Segera, Lindong melihat dua wajah tua yang kaku ini, menunjukkan senyum yang agak jelek dan hangat. Dia itu Lindong kan? Bukan anak kecil yang buruk. Lanjutkan. Master sekte sedang menunggunya, ucap orang tua tersebut. Chen Zhen dan Wu Dao mengangguk. Setelah itu, mereka akhirnya memimpin Lindong dan dengan cepat bergegas naik gunung. Keduanya adalah tetua Dao Sekte, dan mereka sangat kuat. Jika mereka maju selangkah lagi, mereka mungkin bisa melangkah ke tahap kematian misterius, ucap Wu Dao. Wu Dao dengan lembut berbicara kepada Lindong, saat mereka sedang bergegas ke puncak gunung. Tahap kematian misterius, ucap Lindong kaget. Lindong mendecakkan lidahnya dengan tenang. Level ini, kemungkinan akan memungkinkan seseorang untuk ditempatkan di antara elit, bahkan di seluruh wilayah Suan Timur. Dao Sekte memang layak menjadi sekte super. Fondasinya begitu menakutkan. Mereka bertiga meledak ke puncak gunung. Kabut melekat di tempat itu, dan platform batu giok putih yang luas muncul di hadapan mereka. Setelah itu, mereka bertiga mendarat di peron. Ketika Lindong mendarat di platform dan mengangkat kepalanya, ia menemukan bahwa sebenarnya ada tiga sosok yang berdiri di depannya. Ada dua orang wanita, dan seorang pria di antara mereka bertiga. Salah satunya tampak cukup wakrab. Gaun berwarna muda melilit sosoknya yang cantik dan ramping. Dia adalah Ying Huan Huan. Wanita di sebelah kirinya memiliki sosok tinggi.
Rambutnya yang hitam panjang diikat dengan lembut, dan melekat di pinggangnya yang sempit saat digantung ke bawah. Dia memiliki wajah yang cantik, dan alisnya mirip dengan Ying Huan. Selain itu, Lindong juga bisa merasakan tekanan samar dari tubuhnya. Segera, bibirnya terangkat sedikit. Di seluruh Dao Sekte, tidak ada wanita lain selain kakak senior Sky Hall, Ying Xiao, yang pernah dia dengar tetapi tidak pernah bertemu, dapat memiliki kekuatan seperti itu. Di sisi kanan Ying Huan, adalah seorang pria muda dengan pakaian hijau. Pria itu tampak cukup tampan. Meskipun dia tidak setampan Little Marten, dia juga bisa dianggap pria gagah dan halus. Kemungkinan dia akan menarik sedikit perhatian di tengah orang banyak. Hai, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya dari cedera kamu? Kehidupan kecilmu cukup kuat, ucap Ying Huan. Senyum muncul di wajah Ying Huan, ketika dia melihat Lindong. Dia segera melangkah maju dan berkata dengan suara yang indah. Ketika dia mendengar kata-kata Ying Huan yang lucu namun penuh perhatian, Lindong merasa agak tidak berdaya. Namun, sukacita dalam senyum di wajah wanita muda itu, berasal dari hatinya. Ini menyebabkan Lindong tersenyum. Ini semua berkat obat-obatan dari kamu, jawab Lindong. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Ying Huan tampaknya mengingat sesuatu, saat wajahnya merah. Matanya melirik Lindong, sebelum dia segera berbalik dan berkata, itu karena kamu sudah menyelamatkanku, balas Ying Huan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memegang pergelangan tangan wanita cantik di sebelahnya. Ini adalah kakak perempuan aku, Ying Xiao. Aku akan mengusir kamu sekarang, jika kamu memberitahu aku kalau kamu belum pernah mendengarnya, ucap Ying Huan. Salam untuk senior Xiao, ucap Lindong. Lindong tidak berani meremehkan anggota generasi muda, yang paling menonjol di Dao Sek ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya. Berdasarkan statusnya, ia juga harus memanggil Ying Xiao sebagai senior. Gadis ini terlalu manja. Terkadang, dia akan berlebihan ketika dia berbicara. Tolong jangan dimasukkan ke hati, ucap Ying Xiao. Mata Ying Xiao menatap Lindong di depannya. Wajahnya yang dingin memperlihatkan senyumnya, ketika dia berbicara dengan lembut. Lindong melirik Ying Huan di sampingnya, yang sedang melengkungkan mulutnya. Segera, dia tersenyum pelan dan mengangguk. Kali ini, semuanya berkat kamu. Namun, kamu benar-benar penuh kejutan. Pada saat aku tiba, Yao Ling sudah menerima luka fatal, ucap Ying Xiao. Mata Ying Xiao sedikit berdesir saat dia menatap Lindong. Hatinya tidak setenang di permukaan. Saat ini, ia juga telah melangkah ke 9 Yuan Nirvana Stage. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti, betapa hebatnya seorang ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Meskipun Lindong terluka parah dan hampir tidak sadar, ketika dia tiba, Yao Ling juga mengalami luka fatal, pikir Ying Xiao. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan, bagaimana mungkin Lindong melakukan itu, mengingat kekuatannya, yang mampu melukai Yao Ling, yang merupakan 9 ahli stage Nirvana Yuan. Aku hanya beruntung, jawab Lindong. Lindong berbicara dengan tersenyum. Dia menambahkan kalimat lain di hatinya. Selain itu, aku sedikit lebih kejam darinya. Gumam di hati Lindong. Ying Xiao tidak berkomitmen terhadap kata-kata Lindong. Jika keberuntungan bisa melukai 9 ahli panggung Nirvana Yuan hingga sejauh itu, reputasi Yao Ling selama tahun-tahun ini, benar-benar akan menjadi lelucon. Pria muda berpakaian hijau di sampingnya, juga melangkah maju pada saat ini. Senyum mempesona muncul di wajahnya yang tampan. Meskipun senyumnya lebar, Lindong masih bisa merasakan ekspresi yang sedikit dijaga di mata pria itu. Aku sudah lama mendengar tentang reputasi junior Lindong. Sekarang setelah aku bertemu dengan kamu, aku dapat melihat dengan mata kepala aku sendiri, bahwa rumor itu memang benar. Ucap pria berpakaian hijau. Pria berpakaian hijau tersenyum, lalu mengulurkan tangannya ke arah Lindong. Karena sudutnya, tubuhnya tampak sedikit menatap Lindong. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum. Earth Hall, King Ye, teman dekat Huan, ucap pria berpakaian hijau, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.